Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyperglide 3.0. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. Yeah, we're stars in the sky. Terima kasih banyak buat Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan Ortus 8 Hyperglide seri ketiga. Dari seri pertama, kemudian 2.0, 3.0 ini adalah seri 3.0 yang saya pegang. Tapi Bang, kan ada tuh yang 1.2, 2.2 mungkin ya, atau 2.5 ya. Pokoknya intinya 2.1 kayaknya, 2.1. Mungkin ini juga nanti ke depan ada 3.1 dan lain sebagainya lah. Intinya kalau yang kita baca itu adalah bagian depannya. Kalau misalnya 2.1 ya berarti itu dia seri kedua, tapi seri colorway mungkin uppernya yang berbeda aja, tapi secara performa sama seperti sepatu ini. Kalau ke depan ada 3.1 ya berarti sebenarnya sama, itu seri yang ketiga, tapi beda uppernya aja atau beda warnanya aja, beda bajunya aja, tapi secara performa kurang lebih video ini akan bisa mewakili seri sepatu Hyperglide yang ketiga. Kalau Ortus untuk segmentasinya sih jelas ya, jadi agak mudah. Ini udah seri yang ketiga, semoga ke depan sampai tahun-tahun ke depan bakal sampai seri 15, seri 16, Hyperglide juga namanya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250 gram. Tapi kecenderungannya agak di bawah 250 gram ya. Jadi bakal saya kategorikan sepatu lari yang ringan. Kalau biasanya sepatu lari itu antara 250 sampai 300 gram. Tapi karena ini di bawah 250 gram, bakal saya kategorikan sepatu lari yang ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, untuk Ortus 8 Hyperglide ini pakainya bahan mesh, yang mana Ortus menamainya dengan monomesh. Kalau kalian dengar kata monomesh, ini sama kayak yang dipakai oleh Ortus 8 Solar, yaitu racing shoes dari Ortus. Tapi feel-nya agak sedikit berbeda sih. Kalau saya pegang seperti ini tuh lebih terasa tipis dibandingkan dengan Solar. Kalau Solar tuh lebih tebel ya untuk bahan yang dipakai. Bukan bahan sih, lebih ke ya desain yang dipakai untuk uppernya itu lebih tebel di bagian di Solarnya, di seri Solar. Kalau di Hyperglide 3 ini dia lebih tipis, tapi lebih fleksibel kalau menurut saya. Cuman kalau segi kenyamanan sih mirip-mirip ya. Ortus Solar sama Ortus Hyperglide 3.0 ini. Kayaknya ini akan lebih mudah robek karena lebih tipis dibandingkan dengan punyanya Solar. Cuman keunggulannya kalau tipis ya jelas harusnya sih lebih ringan dibandingkan dengan upper yang ada di Ortus 8 Solar. Meskipun bahannya sama-sama monomesh dari Ortus 8. Breathability-nya sendiri untuk sepatu ini termasuk bagus karena memang sebolong-bolong itu ventilasinya banyak sekali. Jadi jangan khawatir bakal panas pakai sepatu ini. Kalau ternyata pakai sepatu ini panas, ya kayaknya bukan uppernya ya, karena uppernya aja seperti ini bakal gampang banget udara keluar masuk. Jadi jangan khawatir untuk breathability dari Ortus 8 Hyperglide 3 ini. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia termasuk standar, yang mana itu saya suka karena nggak aneh-aneh. Jadinya bekerja dengan maksimal, hole-hole-nya normal aja. Terakhir sudah ada runner's knot-nya. Dan untuk tali sepatunya sih banyak dipakai di sepatu lokal ya. Ortus pakai mirip banget kayak gini. Kemudian 910, Ardiles juga sepatunya, tali sepatunya kayak gini banget. Ini konsepnya tuh sebenarnya sama kayak Nike Vaporfly 2 dan Asics Metaspeed Series juga
mirip-mirip kayak gini, tali sepatu ada giginya. Tapi ini kurang maksimal. Nggak tahu kenapa Ortus pakai yang bahan seperti ini. Padahal Ortus sebelumnya udah pernah bikin tali sepatu yang bagus banget di Ortus 8 Hyperglide 2.0 SE Special Edition. Itu tali sepatunya mirip kayak gini, tapi giginya lebih tebel. Jadi ngikatnya tuh kayak enak banget gitu ya. Ini sebenarnya bagus juga. Kayak udah ada ganjel-ganjelnya. Jadi pada saat kita tali tuh kayak susah dilepas. Tapi kayak nggak maksimal aja, kayak bisa lebih mentok gitu loh, kayak levelnya bisa lebih maksimal aja, kita lebih sure aja. Cuman ini sebenarnya udah bagus juga sih, di pemakaian pertama juga saya nggak ada kendala sama sekali di tali sepatunya. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri dia termasuk minimalis, ada paddingnya cuman di bagian belakang aja, di setengah lingkaran yang di belakang sini ya. Dia kalau di bagian luarnya sini untuk collarnya nggak ada padding, dan kalau dipegang seperti ini masih ya lumayan fleksibel sih. Jadi nggak terlalu mengganggu mata kaki saya. Di pemakaian pertama sama sekali nggak ada mengganggu bagian mata kaki saya. Cukup ya fleksibel lah, nggak ada sama sekali gangguan di bagian collar. Kemudian kita lanjut di bagian heel counter. Untuk heel counter di sini ada struktur tambahan untuk tugasnya untuk menggigit tumit saya biar nggak gampang keangkat, dan menurut saya bekerja dengan baik. Walaupun untuk heel counternya sendiri nggak yang struktur tebel banget ya, masih bisa ditekuk-tekuk gini, masih agak fleksibel tapi bekerja dengan baik loh. Jadi ya nggak ada masalah, yang penting kerjanya bagus aja. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia pakai Cumulus Foam yang banyak dipakai di sepatu-sepatunya Ortus. Dia Cumulus Foam-nya ini setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 30-an, yang mana itu masuk kategori standar. Tapi apakah feel rate-nya juga standar? Nggak terlalu empuk, tapi nggak yang keras juga. Ya, setuju. Karena setelah saya pakai, feel rate-nya memang ya tengah-tengah. Jadi, feel nyamannya itu ada, tapi nggak yang soft banget. Terus, feel untuk responsifnya, kita kan butuh responsif juga ya. Itu dia ada, tapi nggak feel keras. Jadi, pas banget di tengah-tengah ya. Kalau daily trainer yang poin 30 itu udah bener yang paling standar lah. Paling aman. Jadi, nggak yang banyak bakal protes gitu ya. Nah, kalau setelah saya coba, ini sesuai dengan klaimnya Ortus sih. Ortus mengklaim bahwa sepatu ini cocok buat sepatu-sepatu dengan kecepatan yang lebih dari biasanya. Jadi, Ortus ini mengklaim bahwa dia ini lebih cocok untuk dipakai temporan, threshold, interval, ya model-model begitulah. Saya sih setuju, tapi ada yang kurang tepat sedikit gitu ya. Bukan kurang tepat, lebih ke kurang detail sedikit. Untuk temporan jelas bisa banget, enak banget. Kalau untuk threshold bisa banget. Kemudian untuk interval bisa, asalkan intervalnya nggak yang tinggi-tinggi banget kecepatannya, karena beratnya masih sekitar 250. Mungkin kalau yang full butuh untuk speed session, Ortus punya hyperdrive ya, yang jelas itu fokus ke sana. Kalau ini lebih ke daily trainer, tapi daily trainernya nggak yang basic banget, tapi daily trainer yang kalau teman-teman butuh sepatu yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan kalian, ya sepatu ini yang bakal cocok banget. Jadi kalian butuh easy run dan nggak bakal banyak latihan yang terlalu pelan, nggak yang enjoy the run aja gitu ya, tapi lebih ke aku kadang-kadang mau temporan untuk ya meningkatkan kemampuan aja, aku mau interval lah. Ya kayaknya sepatu ini bakal cocok banget. Jadi bukan sepatu yang akan kalian harapkan bakal empuk banget, bukan sepatu ini. Tapi kalau yang kalian bilang keras, enggak juga. Ini bukan sepatu yang keras. Jadi bener-bener basic daily trainer ya harusnya seperti ini. Dan ini luar biasa sih, setelah pemakaian pertama saya langsung saya pakai 16 km dan itu banyak variasi pace-nya ya. Jadi mulai dari pelan banget, pace 7, pace 6, pace 5, sampai pace 4 juga masuk. Dan saya rasa semuanya dilibas dengan sangat baik menurut saya. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, teman bisa lihat desainnya. Untuk yang berwarna hijau tua ini adalah rubbernya di bagian atas, di bagian belakang. Ada tupis kanan kiri aja. Dan menurut saya placement-nya juga pas. Memang di tempat-tempat yang memang kita butuhkan aja. Kalau di full cover bakal, ya pastinya berat ya. Jadi di tempat-tempat yang kita butuhkan aja, untuk di pemakaian pertama nggak ada protes, enak banget, gripnya, traksinya bagus. Tapi saya pakainya cuma di aspal biasa aja, nggak ada aspal basah, nggak ada hujan, kemudian nggak di pasir juga, nggak di tanah saya pakainya. Dan itu saya rasakan traksinya cukup baik, performanya nggak ada masalah. Kalau rubber Ortus tuh cengkramannya
menurut saya termasuk bagus ya, karena dia soft compound. Soft compound itu maksudnya dia lebih menggigit kalau ke aspal. Cuman dia akan lebih mudah aus ya. Walaupun demikian jangan khawatir dia umurnya pendek, karena termasuk tebel juga sih sebenarnya untuk rubbernya. Nggak yang tebel banget, tapi ya termasuk tebel. Umurnya sendiri saya nggak bisa prediksi sekarang. Harus kita cobain dulu beberapa kilometer ke depan baru saya bisa prediksi. Oh, kayaknya umurnya bakal sekian ratus kilometer gitu ya. Karena masih pemakaian pertama saya nggak bisa ngejudge. Line up Hyperglide ini termasuk salah satu line up favorit saya, karena dari seri pertama itu udah bener-bener bisa mencuri hati saya untuk menjadi daily trainer yang favorit gitu ya. Dan bahkan di tahun lalu daily trainer favorit saya itu salah satunya adalah Hyperglide 2.0 SE, itu mantap banget. Bisa jadi sepatu ini masuk ke jajaran atas, tapi nggak tahu 2024 masih lama, masih bakal banyak sepatu yang akan launching. Jadi ya kita tunggu aja persaingan daily trainer baik lokal maupun luar ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Orthoset Hyperglide 3.0 ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.